melanjutkan estafet kepemimpinan sahabat Munir ini. Ingatlah sahabat Andi dan pengurus yang telah dilantik pada tadi, bahwasanya pelantikan yang telah dilakukan tadi ini bukanlah hanya seremonial semata, bukanlah hanya perpindahan dari ketua sebelumnya menuju ketua yang berikutnya. Bukan itu esensi dari sebuah pelantikan itu. Tapi pelantikan yang sebenarnya adalah pembacaan teks ikrar, yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memperbarui generasi dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh sahabat Munir. Dan sahabat Andi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bisa membesarkan khususnya kampus Unipa, Universitas Adibuana Surabaya, untuk menyebarkan kampus Unipa ini di Surabaya, tentunya berkompetisi dengan kampus-kampus dan komisariat-komisariat yang ada di sini. Tentunya itu bukanlah tugas yang mudah sahabat Andi, tentunya itu bukanlah tugas yang mudah bagi sahabat Andi untuk mengibarkan itu. Karena Unipa ini adalah anak yang baru lahir, yang perlu diasah, yang perlu diasuh, yang perlu digembleng, yang perlu dididik, baik secara mental maupun pemikiran maupun gemblengan-gemblengan yang lain. Tentunya kita berharap selaku pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kampus Adibuana, komisariat Adibuana ini bisa berkibar dan berkompetisi dengan kampus-kampus yang lain. Yang ketiga, sahabat-sahabatku sekalian, di momen pelantikan pada malam hari ini tentunya tadi saya sudah katakan bahwasanya malam hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan, bertepatan dengan hari pahlawan nasional, yaitu hari 10 November, tanggal 10 November. Tentunya sahabat-sahabat sekalian kita ingat perjuangan Bung Tomo beserta pemuda-pemuda Surabaya pada waktu itu. Kenapa sahabat-sahabat saya ingat kembali perjuangan berdarah, perjuangan revolusi terbesar yang ada semasa penjajahan Belanda sampai penjajahan Inggris, sahabat-sahabatku. Ini adalah penjajahan paling berdarah dan paling besar di revolusi Indonesia. Lebih dari 30.000 nyawa melayang. Tujuannya satu, sahabat-sahabatku, hanya ingin mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, sahabat-sahabat sekalian. Darah, air mata para pejuang terdahulu telah dikorbankan demi anak cucunya, demi sahabat-sahabat sekalian. Dan apabila kita selaku generasi muda ini, generasi penerus bangsa ini tidak acuh, tidak peduli terhadap perjuangan para founding father kita, tidak acuh dan tidak peduli terhadap pahlawan-pahlawan kita, tentunya sahabat-sahabat akan kena adab dari pendahulu itu. Tentunya para pendahulu itu akan menangis, sahabat-sahabatku. Pada hari ini tentunya saya selaku seorang aktivis yang juga dilahirkan dari kampus kecil Universitas Bayangkara Surabaya, kampus kecil yang tidak jauh beda dengan Unipa. Tentunya saya mempunyai harapan yang besar seperti apa yang diharapkan oleh sahabat Andi ini, sahabat-sahabat. Ingatlah bahwasanya pemuda-pemuda hari ini, pemuda-pemuda dan pejuang pada hari ini, khususnya di kampus Unipa sendiri, saya bisa menghitung dari sekian ribu mahasiswa yang ada di Unipa, hanya bisa dihitung dengan berapa jari saja yang hadir pada malam hari ini, yang mempunyai nilai etos sosial, yang mempunyai nilai etos organisasi. Yang lain ini sudah tidak peduli lagi terhadap apa itu yang namanya organisasi. Mereka tidak peduli lagi terhadap apa yang namanya peradaban, sahabat-sahabatku. Oleh karena itu, patutlah saya memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, memberikan hormat dan pengabdian saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Bahwasanya sahabat-sahabat sekalian, patutlah saya berikan sebuah apresiasi yang cukup besar. Bahwasanya sahabat-sahabat telah wajib disematkan pahlawan pemuda bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, ingatlah bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Bung Tomo pada waktu itu dalam pidatonya yang berapi-api, dalam pidatonya yang betul-betul menggelora pada waktu itu, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru 66 hari merdeka, yang telah digempur dan dibombardir oleh penjajah Belanda, untuk menghujat, untuk menghilangkan,
untuk melawan para penjajah itu yang telah membombardir seluruh daratan Surabaya ini. Bung Tomo pada waktu itu menggelorakan sebuah pidato yang berapi-api, sahabat-sahabat sekalian. Hai tentara Inggris, kita adalah pemuda-pemuda Tapanuli, kita adalah pemuda-pemuda Bali, kita adalah pemuda-pemuda Indonesia, kita adalah pemuda-pemuda Surabaya. Oleh karena itu tidak akan ada sedikit pun mundur untuk melawan penjajah-penjajah pada waktu itu. Ingatlah sahabat-sahabat sekalian, para pemuda-pemuda pada waktu itu yang telah terbentuk di benteng-benteng pertahanan telah menjadikan sebuah benteng pertahanan yang sangat kokoh dan tidak bisa ditembus oleh perlawanan-perlawanan penjajah Belanda. Dan oleh karena itu sahabat-sahabat, inilah jawaban kami, inilah jawaban rakyat Indonesia, inilah jawaban rakyat Surabaya. Selama masih ada banteng-banteng Indonesia yang mempunyai darah merah dan secari kain merah dan putih, maka oleh karena itu tidak akan ada rasa takut dan mendorong diri untuk melawan penjajah. Ingatlah sahabat-sahabat sekalian bahwa kemenangan akan berada di tangan kita, kemenangan akan berakhir di tangan kita. Merdeka! Pidato yang begitu berapi-api memberikan semangat dan gelora kepada kita semua. Yang saya lihat pada hari ini, apakah pemuda-pemuda hari ini tidak akan peduli lagi terhadap perjuangan-perjuangan para pendahulu kita? Apakah sahabat-sahabat sudah tidak acuh lagi kepada perjuangan para pendahulu kita, pahlawan kita yang telah rela mengorbankan darah air matanya untuk anak cucunya? Sahabat-sahabat sekalian, tentunya apa yang saya sampaikan di sini adalah hanya sebuah refleksi semata untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita kaum muda harus bisa mengambil momentum di era globalisasi ini. Tidak boleh ada kata mundur sedikit pun yang ada di dalam diri dan jiwa pemuda. Karena yakin sahabat-sahabat sekalian, adik-adikku yang saya cintai, adik-adikku yang saya sayangi, bahwasanya kita generasi muda, generasi Surabaya akan mendapatkan support dan dukungan dari pendahulu kita, dari Bung Tomo, dari Kasim Asari, dari Mahfud Junaidi selaku pendiri PMI yang pada waktu itu mendeklarasikan PMI di Surabaya. Sahabat-sahabat sekalian, tentunya sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu saya meniupkan sebuah api semangat kepada sahabat semuanya, tidak perlu saya meniupkan api semangat kepada sahabat-sahabat semuanya, karena saya tahu sahabat-sahabatku, saya tahu di dalam diri sahabat-sahabat, di dalam jiwa sahabat-sahabat ada api yang lebih besar yang akan berkobar mengumandangkan bahwa kita adalah pemuda Indonesia, pemuda Surabaya yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan dari Bung Tomo. Sahabat-sahabatku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Andi yang telah melanjutkan estafet dengan sahabat Muniri. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan barokah dan bisa membawa kampus Universitas Adi Buana ini lebih baik. Bolehlah kita berorganisasi di dalam kampus, sahabat-sahabatku. Bolehlah kita ikut BEM, bolehlah kita ikut UKM, bolehlah kita ikut bermacam-macam organisasi yang ada di dalam kampus itu. Tapi ingat satu hal, bahwasanya kita tetap di bawah naungan langit yang baru, yaitu langit PMI, sahabat-sahabat. Terima kasih saya ucapkan, sekali bendera dikibarkan,